Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus corona pada perusahaan travel. Baiklah, sebelum rekan-rekan saya menjelaskan materi ini, saya akan membahas sedikit permasalahan yang terjadi pada perusahaan travel ini. Diberitakan sebelumnya, Sekjen Asosiasi Travel Agen Indonesia atau Askindo, Pauline Suharno menyebut, seluruh agen travel saat ini sudah benar-benar terpuruk karena virus corona. Seluruh agen travel saat ini agen travel terpaksa melakukan pemotongan gaji pada seluruh karyawan tetap mereka. Pemotongan gaji ini dilakukan sementara karena adanya himbauan dari pemerintah setempat untuk melakukan bekerja dari rumah atau work from home. Hal tersebut terpaksa dilakukan perusahaan karena pandemi COVID-19 ini membuat kegiatan usaha perusahaan travel ini terkena dampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Triariska. Di sini saya akan menjawab soal pertama. Apa pendapat Anda mengenai pemotongan gaji karyawan pada masa COVID-19? Menurut saya, pemotongan gaji karyawan pada masa COVID-19 lebih baik dilakukan dibanding dengan pemutusan kerja karyawan. Namun, harus dilakukan dengan cara yang tepat. Perundingan antara perusahaan dan karyawan harus dilakukan terlebih dahulu agar terjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Karena pemotongan atau pengurangan gaji karyawan tanpa didasari kesepakatan bersama sangat berpotensi terjadinya perselisihan hak. Mungkin sampai sini pendapat saya mengenai pemotongan gaji karyawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Arum. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah menangani masalah? Jawabannya, sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah yaitu menanggulangi pekerja anak di luar hubungan kerja, menetapkan pelayanan pengupahan yang melindungi pekerja, memfasilitasi usaha-usaha produksi pekerja, menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan, memfasilitasi penyelesaian hubungan industri, mensahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama, dan yang terakhir mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wulandari, NPM 1805160335. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu dari kasus perusahaan travel ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu perhimpunan buruh, di mana keinginan para pegawai belum memperoleh hasil yang sama dari komponen lain dari perusahaan. Misalnya, di dalam perusahaan travel adanya pemotongan gaji karyawan yang disebabkan oleh virus corona sehingga karyawan tidak menerima gaji dengan utuh. Yang kedua yaitu kemampuan untuk membayar. Dalam perusahaan travel harus memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk upah dan kompensasi karyawan sesuai dengan kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah harus membuat undang-undang umum tentang pemburuan sesuai dengan hasil kerja dan upah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu skala upah umum yang berlaku, di mana perusahaan travel dapat mengacu terhadap organisasi yang sederajat untuk mengeluarkan upah ataupun kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Demikianlah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Widyasari. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4, yaitu jika saya seorang entrepreneur, apa jenis usaha yang pantas yang saya jalankan pada masa COVID? Kemudian berikan alasannya dan beri tips agar pekerja Anda tetap diberi gaji walau keuntungannya mungkin akan berkurang pada masa COVID.
Pertama itu, pandemi ini melahirkan banyak kebijakan baru. Orang menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga diri dari terpaparnya virus. Maka dari itu saya akan menjalankan bisnis, bisa membuka usaha seperti masker, hand sanitizer, kemudian jaket antivirus, suplemen vitamin mendukung imunisasi tubuh. Dan yang kedua, saya akan membuka sektor kuliner. Dalam situasi apapun, bisnis kuliner ini tetap menjanjikan di tengah pandemik. Saya bisa menjanjikan berjualan seperti frozen food, siap saji dan siap masak, makanan sehat pendukung imunitas. Kemudian yang ketiga itu, kemudian saya akan membuka jasa guru privat karena pemerintah telah menerapkan belajar di rumah, seperti tidak sedikitnya orang tua yang kesulitan mendampingi anaknya belajar di rumah. Ini salah satu peluang bagi saya untuk bergerak di segmen pendidikan dengan menawarkan jasa sebagian guru privat. Pasar agar pekerja Anda tetap diberi gaji walaupun keuntungannya sedikit. Seperti yang pertama itu, saya akan periksa kondisi keuangan bisnis. Saya akan melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis. Salah satunya penting yang perlu saya periksa adalah kondisi likuiditas. Yang kedua itu, beri pengertian pada karyawan. Saya akan ajak bicara karyawan Anda untuk turut bahu-membahu, saling membantu, memperkuat diri di masa yang berat ini. Kemudian saya akan menerapkan strategi yang paling tepat yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malarobia Pasaribu, kelas 7E Manajemen Malam. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Jika Anda seorang pengusaha, apa peraturan yang Anda berlakukan bagi pekerja Anda yang melakukan kerja di rumah atau WFH, sehingga Anda tetap akan memberikan gaji yang layak kepada pekerja dan pekerja Anda tetap diberi gaji walaupun di rumah. Jadi peraturan yang pertama itu harus melaporkan pekerjaan setiap harinya dengan hasil maksimal. Yang kedua, dokumentasi untuk pekerjaan setiap harinya. Yang ketiga, setiap masuk jam kerja harus melakukan absensi di perusahaan. Yang keempat, disiplin saat bekerja. Yang kelima, perusahaan tidak menerima toleransi atas ketidakhadiran karena semua telah dimudahkan dengan teknologi digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.